Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulanal azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima sampai detik ini, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kebanyakan manusia lalai atas nikmat yang didapatkan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmat yang kebanyakan mayoritas manusia lalai ataupun lupa terhadap keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersyukur dengan hati yang mengakui segala karunia berasal dari Allah semata, lisan memujinya, dan anggota badan yang lain menggunakan untuk ketaatan kepada Allah dan menjaganya agar terhindar dari berbuat maksiat. Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Asy'adi. Terlebih kita bersyukur atas nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Jika kesehatan dan waktu luang itu Allah juga berikan kepada orang-orang muslim dan kafir, maka nikmat Islam ini Allah hanya hadiahkan kepada orang-orang pilihannya. Selanjutnya, salawat dan salam terhaturkan kepada uswatun hasanah, tauladan yang baik, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tersampaikan kepada para sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua termasuk umatnya dan mendapat syafaat beliau pada hari ketika tidak ada syafaat melainkan atas izinnya. Khatib juga berwasiat kepada diri pribadi secara khusus dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa ini akan menjadi bekal kita menghadap Sang Pencipta, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 197, dan berbekallah kalian semua karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, marilah kita bercermin kepada diri sendiri, mengoreksi atas realitas yang terjadi, meneliti serta mengintrospeksi keadaan negara kita yang tercinta ini, yaitu berupa kasus, berita, serta laporan-laporan yang menyangkut kasus korupsi yang marak terjadi di negara kita yang tercinta ini. Sungguh ironis, kasus-kasus semacam ini terjadi di negeri kita ini. Bukankah Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia? Bukankah Islam melarang keras segala bentuk kecurangan, manipulasi, dan suap?
Lalu apa sebenarnya pangkal dari persoalan ini? Sehingga sampai detik ini tidak kunjung tuntas. Jawabannya tentu akan sangat banyak dan panjang. Namun yang jelas salah satu faktor utamanya adalah pemahaman yang kurang tentang konsep berkah dalam hidup. Karena sejatinya apa yang kita cari dalam hidup ini, banyaknya atau berkahnya, ingatlah bahwa dua hal ini berbeda. Terkadang kita memaknai bahwa segala yang banyak itu berkah, sehingga keliru dalam memahami kunci kebahagiaan dalam hidup. Jemaah Jumat rahimakumullah, memang pada dasarnya Allah menciptakan manusia dengan fitrah mencintai harta. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran surah Al-Fajr. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa manusia itu amat mencintai harta dengan cinta yang ekstrim, baik harta yang halal maupun yang haram. Al-Jami' li ahkam Al-Quran Al-Qurtubi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjelaskan bahwa seandainya saja Bani Adam mempunyai dua lembah yang berisi penuh dengan harta, maka niscaya ia akan mencari lembah ketiga yang lainnya. Tersebab saking rakus dan besarnya ambisi terhadap harta, tidak ada sesuatu yang dapat memenuhi mulut atau tenggorokan Bani Adam kecuali tanah meninggal. Tapi perlu diingat bahwa orang Muslim dalam memandang kehidupan ini berbeda dengan kebanyakan manusia. Dia mempunyai cara pandang khusus sehingga tidak bingung terombang-ambing oleh arus dunia. Ketika kebanyakan manusia mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan batas sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, seorang Muslim memandang bahwa dunia sebagai ladang amal soleh, mazra'ah akhirah, yang suatu saat nanti ia akan memanen hasilnya. Maka sangatlah perlu bagi seorang Muslim untuk memahami konsep berkah dan bagaimana meraihnya. Hal itu agar seseorang tidak keliru dalam mencari kunci kebahagiaan dalam hidup ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip seorang Muslim dalam hidupnya adalah mencari keberkahan dalam segala hal, bukan hanya tentang kuantitas semata, karena banyaknya sesuatu bukanlah jaminan kita akan selamat. Berkah, al-barakatu, secara bahasa mempunyai beberapa makna. Pertama, al-luzum, yakni sesuatu yang tetap dan bertahan. Kedua, mempunyai makna an-nama wa ziyadah, yaitu sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Dan ketiga, berkah berarti juga asy'adah, yaitu kebahagiaan. Mu'jam Muqayyis Al-Lughah Ibnu Faris. Ringkasannya, makna berkah adalah makna suatu yang tetap tumbuh dan mendatangkan kebahagiaan bagi pemiliknya. Sebagaimana makna barokah yang dijelaskan Abul Baqa Al-Khufi, berkah adalah sesuatu yang tumbuh, berkembang, dan bertambah, baik sesuatu yang tampak maupun maknawi, sekaligus senantiasa tetap kebaikan ilahi pada sesuatu. Al-Kulliyat Mu'jam fi Al-Mustalahat Al-Khufi. Maka jelas, keberkahan itu bukan hanya tentang kuantitas sesuatu, melainkan tentang apakah sesuatu tersebut mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Asy-Syakawi menguatkan hal ini, bahwa banyaknya sesuatu belum tentu menunjukkan baiknya sesuatu tersebut. Maka sesuatu yang berkah, walaupun sedikit dalam kasat mata, itu lebih baik dan utama dibandingkan dengan sesuatu yang banyak, tapi tidak berkah. Al-Barakah, Amin bin Abdullah Asy-Syakawi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Quran Surah Al-Maidah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa sesuatu sedikit yang halal itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi haram. Singkatnya, tidaklah keberkahan terdapat pada sesuatu yang sedikit, kecuali akan memperbanyakkan pada sesuatu yang banyak, kecuali akan menjadi lebih bermanfaat. Maka berkahnya waktu dengan banyaknya amal soleh yang dapat dikerjakan, berkahnya ilmu dengan mengamalkan dan menyebarkannya, berkahnya harta dengan sikap qanaah, berkahnya anak dengan kesolehan dan berbaktinya mereka, berkahnya istri dengan kesolehannya dan patuh taatnya kepada suami, serta dapat mentarbiah anak-anaknya dengan baik dan seterusnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, usaha apa sajakah yang dapat dilakukan untuk meraih keberkahan tersebut? Setidaknya ada 5 usaha yang dapat dilakukan untuk meraih keberkahan dalam hidup. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, apabila ia bertakwa dalam segala hal dalam hidupnya, maka Allah akan memberkahi kehidupannya. Karena ini adalah janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf. Imam Ar-Razi menerangkan bahwa apabila penduduk suatu tempat benar-benar beriman dan bertakwa, maka Allah pasti akan membukakan barokahnya dari langit dan bumi. Berkah langit berupa hujan, adapun berkah dari bumi berupa tanaman-tanaman serta tumbuhan, sekaligus melimpahnya hewan ternak dan diturunkannya rasa aman dan keselamatan. Yang kedua, mencari harta dengan cara yang halal. Mencari barokah bagi seseorang muslim adalah misi yang harus diperjuangkan, yaitu mencari harta dengan cara-cara yang halal. Inilah sejatinya yang menjadi kunci akan berkahnya harta, walaupun harta tersebut sedikit dalam kasat mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'khuz ma lam bihaqqihi yubarak lahu fihi wa man ya'khuz ma lam bighairi haqqihi famasaluhu kamasalil lazi ya'kulu wala yashba'u. Barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia adalah seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Hadis riwayat Muslim. At-Tayyibi berkata bahwa maksud dari mengambil dengan haknya adalah sesuai dengan kebutuhan serta mencarinya dengan cara yang halal, ditambah dengan menunaikan hak wajibnya secara syar'i, yaitu berzakat, maka Allah akan memberkahi hartanya. Dan yang ketiga, jujur dalam bermuamalah ataupun berjual beli. Berdagang ataupun bertransaksi adalah salah satu pintu dari berbagai pintu yang Allah jadikan perantara untuk memberi rezeki kepada hambanya. Tapi perlu diingat, kejujuranlah yang menjadi harga yang harus diperjuangkan. Karena sebab inilah yang menjadikan Allah memberi kunci keberkahan dalam setiap usahanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar,
pilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Munzir menegaskan bahwa ketidakjujuran dalam berdagang seperti menyembunyikan cacat barang hukumnya haram. Hal ini disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam perbuatan tersebut dengan lenyapnya barokah dalam transaksi tersebut di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, berpagi-pagi dalam menjemput rezeki. Tabkir. Pagi adalah waktu yang sangat kondusif untuk beraktivitas. Terlebih bagi orang muslim yang dianjurkan untuk memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdoa agar memberkahi umatnya pada pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Beliau berdoa, ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Al-Qayyim menerangkan bahwa makruh hukumnya tidur di antara waktu subuh dan terbitnya matahari. Karena ini adalah waktu permulaan hari, turun dan pembagian rezeki serta waktu turunnya barokah. Yang kelima, memulai segala aktivitas dengan basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk membiasakan amalan ini. Sebab erat kaitannya dengan keberkahan sesuatu yang dikerjakan. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bizikrillahi aqta'u. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah adalah terputus. Hadis riwayat Darqutni. Dalam beberapa riwayat hadis yang lain menggunakan hamdalah. Adapun aktivitas yang tidak dimulai dengan basmalah atau hamdalah, maka akan terputus. Ibnu As-Soleh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan terputus adalah sedikitnya barokah pada sesuatu. Maka sangat dianjurkan untuk mengucapkan basmalah di permulaan segala aktivitas. Berharap keberkahan mengiringi setiap aktivitasnya. Aqulu qawli haza. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.